Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada pagi hari ini gue akan mempresentasikan kembali sebuah tutorial Arduino. Kita akan mencoba membuat sebuah sistem yang digunakan umumnya di dunia industri ya. Dua input dengan satu output ya kan, tapi di sini gua hanya menggunakan LCD sebagai display ya kan. Jadi sistemnya gini, misalnya kita punya sebuah mesin yang ingin dikontrol dengan dua mode gitu ya. Dengan dua mode. Nah, ketika kita hidupkan mode 1, maka dia akan mengeksekusi aktuator sesuai kebutuhan. Misalnya kita atur nanti aktuatornya akan kita delay per 10 detik gitu ya. Kemudian ketika masuk ke mode 2, aktuatornya akan delay per 1 detik. Jadi caranya kurang lebih seperti ini. Kita bisa menggunakan dua buah sensor proximity, dan nanti akan ada fungsi percabangan yang menghasilkan eksekusi dari suatu kondisi. Jadi kurang lebih gini, ini ketika dua buah sensor proximity gua berikan obstacle, maka dia akan mengarah ke pilih mode ya. Pilih mode. Jadi sensor proximity-nya terhalang oleh suatu objek. Nah, ketika objek ini gue geser ya, sensor proximity 1 sudah off ya, maka dia akan masuk mode 2 ya, masuk mode 2. Dan ketika sensor proximity-nya gue geser ke sebelahnya, nah ya, jadi yang sekarang yang sebelah sana mati tuh, yang sebelah sini hidup. Nah, dia akan berubah mode, masuk mode 1 ya. Kemudian ketika dua-duanya off ya, ketika dua-duanya off, maka dia akan sistem error ya. Jadi itu adalah fungsi percabangan dari microcontroller ya. Nah, jadi ini biasanya dipakai di mesin-mesin dengan kondisi tertentu ya. Misalnya ketika ini, misalnya kita tidak menggunakan saklar pencet gitu ya, kita menggunakan saklar slide. Jadi saklar slide itu bisa kita bikin dari dua buah sensor proximity yang langsung kita tutup dengan objek. Jadi ketika kita mau masuk mode 1, slide ke atas, ketika kita mau masuk mode 2, slide ke atas. Ketika kita mau masuk mode 1, slide ke bawah ya. Dan ketika kita mau off, tidak masuk mode dua-duanya, maka dua-duanya kita slide ya gitu ya. Kita off kan. Jadi di sini pilih mode. Jadi nggak bisa dia berjalan dua mode sekaligus, karena kalau dia berjalan dua mode sekaligus, dia akan seperti ini ya, sistem error gitu. Jadi secara otomatis sistem error gitu ya. Nah, itu kurang lebih demo yang gua kerjakan. Terus bagaimana dengan codingannya gitu ya, itu yang harus kita bahas ya. Paling penting itu adalah codingan. Mengenai wiring segala macam itu bisa kita bahas di codingan ya. Jadi codingan itu merepresentasikan semuanya gitu kan, yang ada di sistem yang kita bikin. Nah, jadi gua sudah membuat nih codingannya seperti ini kurang lebih. Nah, teman-teman bisa lihat, kita mendeklarasikan dua buah button state dan button set 2, button pin dan button pin 2 itu sebagai input gitu kan. Kemudian
LED 13 itu sebagai output. Nah di sini kenapa LED 13-nya nggak ada ya, karena kita pakai LCD keypad shield, jadi LED built-innya nggak kelihatan. Kalau ini dicopot, si keypad shield dicopot, maka dia akan ada nanti input dengan delay tertentu gitu, output dengan delay tertentu. Kemudian gua menggunakan library liquid crystal .h dan ya itu pakai LCD keypad shield, jadi pinnya tuh 894567 ya. Jadi kalau kita pakai keypad shield, teman-teman jangan lupa mengcodingkan liquid crystal LCD 894567 ya. Kemudian di void setup kita harus mendeklarasikan LCD begin, kemudian pin mode 13 disetting sebagai output, button pin 2 sebagai input dan button pin sebagai input. Nah kemudian ini di void loop ya, jadi kita harus mengcodingkan button state sama dengan digital read ya, digital read dari button pin tadi dan button pin 2. Button pin tadi apa ya, sensor proximity tadi gitu ya, sensor proximity gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman senang pakai push button ya silahkan, karena gue di sini punya ide, gue nggak mau pakai saklar pencet tapi saklar geser, saklar slide gitu kan. Saklar slide-nya pakai apa? Pakai sensor proximity ya gitu ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan lebih awet ya dengan sensor slide ya, karena dia tidak ada proses switching gitu. Proses switchingnya terjadi secara semikonduktor ya, menggunakan ICD sensor proximity gitu ya. Jadi kita menslidekan objek tapi fungsinya kurang lebih sama seperti men-switching sebuah saklar kayak gitu. Nah kemudian kita masuk tuh di ininya, di codingan percabangannya, fungsi if-nya. Nah ini yang paling penting ya teman-teman ya, paling penting nih. Nih jadi ya sini bener saya jelaskan dulu. If button state sama dengan high dan button state 2 sama dengan low, maka LCD akan mengprintkan masuk mode 1 dan pin LED 13 akan didelay selama 3000 milisecond atau 3 detik ya. Jadi itu eksekusinya ketika masuk mode 1, pin LED 13 didelay selama 3 detik. Selama 3 detik ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ketika else if ya di bawahnya, ketika button state low ya, button state low dan button state 2 high, maka masuk mode 2, maka pin LED akan didelay selama 1 detik ya kan. Kemudian else if ya kan, ketika dua-duanya high itu dia akan mendeteksi sebagai sistem error, dan ketika dua-duanya low atau else maka kita akan masuk ke mode pilih mode. Jadi ada 4 kondisi ya teman-teman ya, ada 4 kondisi, 4 kondisi yang terjadi. Jadi ada 4 kondisi yang terjadi dari percobaan yang gue bikin ini ya. Jadi ya itu tadi hasilnya. Ketika kita slide ke bawah ya kan, slide ke bawah, maka dia akan masuk mode 1 ya kan. Jadi kita slide ke atas ya kan, dia akan masuk mode 2, dan ketika kita tutup pilih mode, dan apabila ini kita lepas dia akan sistem error. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Sekian video dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.